Halo semuanya, kelompok kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran problem-based learning dan e-learning. Sebelumnya, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri Stiani, NIM 18 14 14 102. Perkenalkan, nama saya Regina Eka dengan NIM 18 14 14 088. Perkenalkan, nama saya Herlin Etika Wardani dengan NIM 18 14 14 097. Apa aja sih yang akan dibahas di pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Lalu dilanjutkan dengan apa saja karakteristik yang ada pada model. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sintak. Dan yang terakhir, mengenai kelebihan dan kekurangan. Model yang pertama yaitu problem-based learning. Pengertian dari problem-based learning yaitu merupakan model pengajaran berdasarkan masalah yang mendeskripsikan pandangan tentang pendidikan di mana sekolah dipandang sebagai cermin masyarakat dan kelas menjadi laboratorium untuk penyelidikan masalah kehidupan sehari-hari. Lalu, ciri-ciri atau karakteristik problem-based learning yang pertama yaitu berfokus pada keterkaitan interdisiplin. Dalam pembelajaran masalah yang dihadapkan kepada siswa, meskipun berpusat pada masalah pembelajaran, tertentu solusi yang dikehendaki melibatkan banyak mata pelajaran. Yang kedua, penyelidikan otentik. PBL menghendaki peserta didik menggeluti penyelidikan otentik dengan memperoleh pemecahan nyata terhadap masalah-masalah nyata. Mereka menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, menghasilkan produk dan memamerkannya. PBL menghasilkan produk dalam bentuk karya nyata dan memamerkannya. Produk ini mewakili sebuah solusi yang dapat berupa skip sinetron, sebuah laporan, model fisik, rekaman video, ataupun program komputer yang dibahas dan dirancang untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu kolaborasi. Ditandai dengan peserta didik bekerja sama dengan peserta didik yang lainnya dalam sebuah kelompok kecil ataupun secara berpasangan, mereka saling bekerja sama mendatangkan motivasi untuk keterlibatan lanjutan dalam tugas-tugas kompleks dan memperkaya kompetensi-kompetensi berbagai inquiry dan dialog, dan untuk perkembangan keterampilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herlin Etika Wardani. Yang selanjutnya, kami akan bahas mengenai sintaks pembelajaran. Adapun sintaks dari model pembelajaran problem-based learning, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Pada sintaks ini, guru akan melakukan pengenalan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa pada kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, mengorganisasi siswa pada masalah. Guru akan mengorganisasikan siswa dalam suatu tugas belajar, sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa, dan siswa akan dibentuk ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan diberi tugas belajar untuk menyelesaikan permasalahan secara bersamaan. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru akan membimbing siswa secara individu maupun kelompok dalam melakukan penyelidikan terkait masalah yang akan dipecahkan. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya,
dan membuatnya dalam sebuah bentuk laporan tertulis, lisan, maupun model. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru akan menganalisis dan mengevaluasi apakah pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa sudah benar atau belum, dan juga akan melakukan klarifikasi. Selanjutnya, akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama adalah kelebihannya, realistik dengan kehidupan siswa. Yang kedua, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memupuk sifat inquiry siswa. Dan yang keempat, memupuk kemampuan problem solving. Lalu, adapun kekurangannya, yang pertama, persiapan pembelajaran yang kompleks. Kemudian yang kedua, sering terjadi miskonsepsi, yaitu adanya kesalahpahaman siswa dalam memahami sebuah konsep. Kemudian yang ketiga, kurangnya disiplin siswa. Dan yang keempat, kurangnya memberikan dan pengaturan waktu. Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai model pembelajaran e-learning. Model pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Di mana hal tersebut menurut Michael pada tahun 2013. Ada pula yang menafsirkan bahwa e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Regina Eka. Menurut Purbo tahun 2002, syarat merancang pembelajaran e-learning ada 3. Yang pertama yaitu sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada. Dengan kemudahan pada panel yang disediakan, waktu belajar peserta akan lebih efisien. Lalu, yang kedua personal. Guru dapat berinteraksi dengan baik dengan peserta didik seperti layaknya berkomunikasi di depan kelas. Dengan pendekatan dan interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan kemajuannya serta dibantu segala persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, cepat. Layanan ini ditunjang dengan kecepatan, respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik. Sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat mungkin oleh pengajar atau pengelola. Lalu, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri karakteristik dari e-learning. Yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang dimaksudkan di sini adalah guru dan siswa, siswa dan sesama siswa, atau guru dan dengan sama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler. Yang kedua yaitu memanfaatkan keunggulan komputer, seperti kita memanfaatkan digital komputer dan komputer network. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan ajar. Bahan ajar di sini bersifat mandiri atau self-learning material, yaitu materi yang disimpan dalam komputer dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, menggunakan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer yang bersangkutan punya. Selanjutnya, kelebihan dari e-learning. Yang pertama, pengalaman pribadi dalam belajar. Pengalaman pribadi dimaksudkan yaitu pilihan untuk mandiri dalam belajar, menjadikan siswa untuk berusaha melangkah lebih maju, memilih sendiri peralatan yang digunakan untuk penyampaian belajar mengajar,
mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan bahan. Yang kedua, menguras biaya. Lembaga penyelenggara e-learning dapat mengurangi bahkan menghilangkan biaya perjalanan untuk pelatihan, menghilangkan biaya pembangunan sebuah kelas, dan mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pelajar untuk pergi ke sekolah. Yang ketiga, mudah dicapai. Pemakai dapat menggunakan dengan mudah aplikasi e-learning, dimanapun juga selama mereka terhubung ke internet. E-learning dapat dicapai oleh para pemakai dan para pelajar tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, waktu. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab. Kenaikan tingkat pengujian, penilaian, dan pengesahan dapat diikuti secara otomatis sehingga semua peserta atau pelajar, pengembang, dan pemilik bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka masing-masing dalam proses belajar dan mengajar. Tetapi e-learning sendiri mempunyai kekurangan. Kekurangan dari e-learning yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antara pelajar itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam belajar mengajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik ataupun aspek sosial, dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT atau Information Communication Technology. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah terjadinya listrik, telepon, ataupun teknologi. Kurangnya mereka yang mengetahui dan memiliki keterampilan tentang internet. Yang 7, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan dapat menambah iman teman semua. Terima kasih.